dan munculnya 7 peristiwa besar yang membuat masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat merasa terharu. Dan peristiwa ini belum pernah terjadi di negara manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk panjenengan semua. Awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis Pahing 19 Februari 2026. Di saat umat Islam bersiap menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu, negara justru membuka bulan suci dengan gelombang kebijakan yang langsung menyentuh jutaan rakyat. Bukan satu kebijakan saja, tapi rangkaian langkah besar yang membuat banyak para waskito tanah Jawa berkata, jika awal puasa terjadi di hari Kamis Pahing bulan Ramadan, bermakna akan ada perubahan besar-besaran di negeri ini dan makna besar kalangan Nayaka Praja lan rakyat kang sesambungan. Dan munculnya 7 peristiwa besar yang membuat masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat merasa terharu. Dan peristiwa ini belum pernah terjadi di negara manapun. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, THR ASN cair di pekan pertama Ramadan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan THR ASN, TNI dan Polri cair di pekan pertama Ramadan. Anggarannya mencapai 55 triliun. Biasanya pencairan mendekati Lebaran, tapi kali ini dimajukan ke awal puasa. Artinya apa? Perputaran uang langsung hidup sejak hari pertama Ramadan. Pasar tradisional bergerak lebih cepat, UMKM tidak menunggu akhir bulan, pedagang kecil bisa bernafas lebih awal. Ini bukan sekedar THR, ini percepatan denyut ekonomi nasional. Yang kedua, ini yang bikin terharu, 8 juta keluarga terima bansos di tahap pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa bansos tahap pertama mulai cair sejak Februari 2026. Sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk program Keluarga Harapan PKH dan BPNT. Nominalnya beragam. Ibu hamil dan anak usia dini 750.000, lansia dan disabilitas berat 600.000. Anak sekolah hingga SMA, bantuan pangan 600.000 per tahap. Bagi keluarga kecil di desa, ini bukan angka yang kecil. Ini bisa berarti stok beras yang cukup, biaya sekolah yang aman, dan bulan Ramadan dijalani tanpa rasa cemas berlebihan. Yang ketiga, bansos khusus Ramadan cair 2 minggu sebelum Lebaran. Belum selesai, ada tambahan bansos Ramadan sebesar Rp300.000 yang cair 2 minggu sebelum Idul Fitri. Momentum ini sangat strategis karena menjelang Lebaran kebutuhan meningkat, dan tambahan ini banyak keluarga bisa membeli kebutuhan pokok, menyiapkan baju anak, dan pulang kampung tanpa beban berat. Jarang ada negara yang mengatur bantuan sosial tepat di momentum religius terbesar seperti bulan Ramadan. Yang keempat, stimulus ekonomi 13 triliun untuk menggerakkan sektor produktif. Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi 13 triliun. Ini bukan bantuan konsumtif semata. Dana ini diarahkan untuk menjaga sektor usaha tetap bergerak. Artinya, bukan hanya rakyat yang menerima uang, tapi pelaku usaha juga didorong tetap produktif. Strateginya jelas, daya beli yang naik, produksi yang ikut naik. Ekonomi bergerak dari 2 sisi sekaligus. Yang kelima, 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Ramadan bukan hanya tentang konsumsi. Pemerintah juga mengalokasikan 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana khususnya di Sumatera. Ini menyentuh sisi kemanusiaan.
Bagi korban bencana, Ramadan sering menjadi bulan paling berat. Dengan alokasi ini ada pesan kuat. Negara tidak hanya fokus pertumbuhan, tapi juga pemulihan. Dan itu menyentuh rasa keadilan sosial. Yang keenam, perputaran ekonomi serentak dari kota hingga desa. Jika dihitung secara keseluruhan, 55 triliun rupiah untuk THR, bansos untuk 18 juta keluarga, tambahan 300 ribu rupiah sebelum lebaran, stimulus 13 triliun, dan rehabilitasi 6 triliun. Total pergerakan dana sangat besar dan terjadi hampir bersamaan. Efeknya, perputaran uang tidak hanya terasa di kota besar, tapi juga di desa, pasar tradisional, warung kecil, hingga pelaku UMKM rumahan. Inilah yang membuat banyak masyarakat terharu karena dampaknya nyata. Yang ketujuh, target pertumbuhan ekonomi menyentuh 6% pasca lebaran. Semua langkah ini bukan tanpa arah. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 di kisaran 5,5% hingga 6%. Jika momentum Ramadan dan Lebaran berjalan kuat, pasca Lebaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menyentuh 6%. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, angka 6% adalah sinyal kuat. Itu berarti konsumsi domestik yang solid, daya beli yang terjaga, dan kepercayaan masyarakat yang meningkat. Mengapa banyak yang menyebut ini hadiah besar Ramadan? Karena kebijakan ini terjadi di satu momentum yang sama. Awal puasa dimulai dengan kepastian THR, bansos berjalan sejak Februari, tambahan bantuan turun sebelum lebaran, stimulus ekonomi menguatkan sektor usaha, rehabilitasi bencana tetap berjalan. Bukan hanya satu kelompok yang disentuh, ASN tersentuh, keluarga prasejahtera tersentuh, pelaku usaha juga tersentuh, korban bencana juga tersentuh. Itulah mengapa banyak masyarakat dari berbagai lini merasa Ramadan 2026 terasa berbeda. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga suasana optimisme. Jika semua berjalan sesuai rencana, Ramadan 2026 menjadi titik balik akselerasi ekonomi nasional. Dan ini yang bikin merinding dan terharu. Pasca Lebaran, makna awal puasa Kemis Pahing adalah Indonesia berpotensi berdiri dengan pertumbuhan 6%. Sebuah momentum yang membuat bulan suci bukan hanya menguatkan iman, tapi juga menguatkan ekonomi bangsa. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.